Halo Inspektor, kalian pernah main game Call of Duty Black Ops 2? Di game kali ini kita berperan sebagai David Mason, anak dari Alex Mason untuk menghentikan upaya teroris asal Nicaragua yang bernama Raul Menendez yang ingin menguasai dunia. Pada sebuah misi dalam game tersebut, kita berperan sebagai agen CIA Frank Woods yang ditugaskan untuk menangkap Manuel Noriega bersama dengan Alex Mason demi mengungkap keberadaan Raul Menendez karena Noriega diketahui mendukung para pemberontak Nicaragua seperti Menendez yang saat itu merupakan seorang kartel. Nah, meskipun kisah dari game itu adalah fiksi, Mimin merasa bahwa misi di Call of Duty Black Ops 2 ini memberikan penggambaran yang cukup untuk menggambarkan invasi Amerika Serikat ke Panama tahun 1989 atau yang dikenal dengan Operation Just Cause. Yang unik dalam operasi ini adalah bagaimana peran CIA yang tidak seperti saat invasi Teluk Babi, di mana CIA benar-benar merencanakan operasi ini dengan hati-hati sehingga seperti penebusan kesalahan dari operasi Teluk Babi. Maka dari itu, mari kita langsung saja bahas invasi Amerika Serikat ke Panama tahun 1989 atau yang dikenal dengan Operation Just Cause. Nah, tahukah kalian kalau latar belakang dari invasi ini adalah sengketa dari sebuah kanal yang kita kenal dengan Kanal Panama? Kanal ini bisa dibilang menjadi kunci dalam keberlangsungan Operation Just Cause. Jadi sejarahnya, sejak Perancis menjual Kanal Panama pada Amerika Serikat tahun 1902, Amerika Serikat melihat bahwa Kanal Panama merupakan salah satu aset luar negeri mereka yang sangat penting. Namun Kolombia tidak merestui kepemilikan daerah tersebut, karena pada saat itu daerah Tanah Genting Panama merupakan bagian dari Kolombia. Presiden Roosevelt pun menggunakan kebijakan Big Stick diplomasi andalannya untuk menekan Kolombia dan mempertahankan kepentingan Amerika. Namun setahun kemudian pada 1903, Panama mendapatkan kemerdekaannya dari Kolombia, dan tentunya Panama melihat sebuah aset yang berada di wilayah negaranya malah dikelola oleh negara asing. Rasa nasionalisme perlahan membara di Panama hingga pada 9 Januari 1964, orang-orang Panama dekat Kanal Panama memberontak dan menuntut kedaulatan Panama atas Kanal Panama dan menuntut wilayah yang berada di tanah air mereka. Peristiwa ini dikenal sebagai Dia de los Martires atau Hari Martir di Panama, dan peristiwa ini membuat masalah akan kedaulatan Kanal Panama menjadi sorotan dunia. Amerika Serikat pun sadar bahwa mereka harus mulai memikirkan cara lain seperti negosiasi demi melindungi Kanal Panama dan kepentingannya. Pada 1973, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong Panama dan Amerika Serikat untuk membuat perjanjian baru setelah revolusi tersebut diveto oleh Amerika Serikat. Akhirnya, pada 1977, Amerika Serikat dan Panama menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Torrijos-Carter Treaties. Nama perjanjian ini diambil dari Presiden Jimmy Carter dan pemimpin Panama Omar Torrijos. Dalam perjanjian ini, Amerika Serikat berjanji akan memberikan kedaulatan Kanal Panama kepada Panama secara bertahap, hingga akan diberikan sepenuhnya pada 31 Desember 1999. Meski begitu, Amerika Serikat tetap mendapatkan restu hak penggunaan permanen dari kanal ini untuk tujuan pengiriman komoditas. Wah, mirip banget ya sama yang ada di sini. Setelah ditandatanganinya Torrijos-Carter Treaties, masalah atas Kanal Panama tampaknya akan selesai. Ya memang sih, tinggal nunggu 22 tahun aja sebelum Panama mendapatkan kedaulatannya. Tapi faktanya tidak semudah itu. Masalah Kanal Panama bukannya menjadi semakin mudah, tapi malah semakin sulit. Hal ini terjadi karena munculnya seorang bad boy bernama Manuel Noriega, yang awalnya merupakan petinggi militer Panama. Noriega sendiri juga merupakan orang kepercayaan dari Omar Torrijos dan sudah mengenalnya ketika Torrijos masih berpangkat kapten. Bahkan Noriega sebelumnya juga dipercaya oleh Amerika Serikat karena sering membantu upaya Amerika Serikat di Amerika Latin, seperti ketika ia membantu penyelamatan pilot Amerika Serikat yang berada di Havana hingga ikut serta dalam upaya pencegahan masuknya obat-obatan terlarang dari Amerika Latin ke Amerika Serikat. Noriega akhirnya naik menjadi pemimpin militer Panama secara de facto yang merupakan jabatan pemimpin Panama pada saat itu. Namun pada masa kepemimpinannya, Noriega mulai menunjukkan dirinya sebagai bad boy yang membuat Amerika geram. Ia diduga melakukan pencucian uang serta menjual informasi sensitif mengenai teknologi Amerika Serikat. Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, mengingat Amerika Serikat tahu bahwa Noriega sebelumnya
pernah menjabat sebagai kepala dari intelijen militer Panama. Amerika semakin panas ketika Noriega kepergok membantu upaya kartel memasukkan narkoba ke Amerika Serikat pada tahun 1988. Hal ini membuat Amerika Serikat kaget karena ia awalnya merupakan orang yang dipercaya Amerika Serikat untuk mengatasi hal ini. Noriega juga diketahui mendukung para pemberontak Nicaragua seperti Raul Menendez yang diceritakan dalam game Call of Duty Black Ops 2. Tentunya sikap Noriega ini membuat pemerintah Amerika Serikat mempersiapkan strategi darurat untuk menjatuhkannya. Namun Amerika masih menunggu Noriega untuk turun karena di tahun 1988, pemilu akan diadakan di Panama. Awalnya Amerika Serikat pun senang karena oposisi utama Noriega, yakni Guillermo Endara, menjadi pemenang dalam pemilu ini. Namun Noriega yang berpengaruh tentunya tidak peduli dengan hasil dan membatalkan pemilu tersebut sehingga membuat dirinya tetap menjadi pemimpin di Panama. Tentunya hal ini membuat Amerika Serikat geram karena bisa saja Noriega melunjak dan membuat Amerika memiliki kemungkinan untuk kehilangan akses ke Kanal Panama yang sangat berharga bagi mereka. Maka dari itu, Presiden George W. Bush memutuskan untuk mendatangkan lebih banyak pasukan ke dekat Kanal Panama dalam menekan Noriega, serta membahayakan status quo Kanal Panama seperti yang sudah ditulis dalam Torrijos-Carter Treaties. Pada 15 Desember 1989, Noriega mengatakan bahwa Panama berada dalam keadaan perang melawan Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat tidak menyatakan deklarasi. Penting ditekankan bahwa Noriega juga tidak mendeklarasikan perang, namun lebih menyalahkan Amerika untuk mengajak perang, meskipun Amerika tidak mengatakan apapun. Terlepas dari hal ini, pada tanggal 16 atau 17 Desember 1989, sebuah mobil yang berisi militer Amerika Serikat tersesat dan bertemu dengan PDF yang membuat ketegangan terjadi. Tentara Amerika Serikat pun panik dan salah satu dari mereka terluka parah hingga meninggal yang membuat kaget pihak Washington. Insiden mobil militer ini sering disebut menjadi pemicu awal invasi Amerika Serikat ke Panama atau Operation Just Cause. Setelah peristiwa ini, Bush pun mengesahkan operasi militer dan Panama dihujani tentara Amerika Serikat beberapa hari kemudian. Amerika mendeklarasikan bahwa mereka harus menginvasi Panama dengan berbagai alasan, seperti perlindungan diri atas agresi tentara PDF terhadap insiden mobil militer, hingga deklarasi Panama terhadap perkataan Noriega tentang keadaan perang. Tentara Amerika yang masih berada di pusat ataupun yang sudah berada di Panama, kemudian diperintahkan oleh Kongres dan Presiden Bush untuk memerangi Noriega CS. 3 misi utama Amerika Serikat adalah menangkap Noriega, melindungi nyawa orang Amerika Serikat dan propertinya, serta mengembalikan demokrasi di Panama. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Bush juga menekan Noriega dengan cara membekukan aset pemerintah Panama di Amerika Serikat serta membanet pemerintah Panama untuk mengambil pajak dari transaksi di Amerika Serikat. Tidak seperti invasi Teluk Babi yang dilakukan dengan perencanaan yang sangat buruk. Pada operasi Just Cause, Amerika telah mempelajari strategi mereka dengan sangat baik. Mereka tahu siapa saja yang harus diserang, lokasinya, serta objek-objek apa yang harus diserang. Salah satu bukti kecermatan Amerika Serikat dalam serangan ini adalah menyuruh US Navy SEALs untuk menghancurkan pesawat pribadi Noriega agar ia tidak bisa kabur dan mencari suaka di negara lain. Amerika Serikat dengan cepat mengamankan keadaan di Panama City. Namun karena rakyat bertindak barbar seperti menjarah toko, maka Amerika Serikat mengerahkan 2.000 tentara ekstra untuk mengamankan keadaan. Noriega paham bahwa Amerika Serikat telah merencanakan hal sebaik mungkin dan membuatnya memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk kabur. Hal tersebut membuatnya memilih untuk mencari suaka di Nunsiatur Apostolik atau Kedutaan Vatikan pada 20 Desember 1989. Dari laporan para petinggi agama yang pada saat itu bertugas di Nunsiatur, Noriega jarang berkomunikasi dengan siapapun dan hanya keluar untuk mengambil makanan. Sebenarnya bisa dibilang untuk urusan militer, Noriega sudah kalah telak dari Amerika. Sekarang hanya tinggal negosiasi dengan Vatikan untuk memberikan Noriega ke Amerika Serikat agar bisa diadili dengan alasan seperti perdagangan narkoba. Presiden Panama saat itu, yakni Guillermo Endara, bahkan sempat menulis surat kepada Paus Yohanes Paulus II untuk menyerahkan Noriega. Selain itu, tentara Amerika Serikat memberikan tekanan bagi Noriega dengan mengepung Nunsiatur dan membuat para diplomat Vatikan meminta Noriega untuk menyerahkan diri. Noriega pun akhirnya menyerah pada 3 Januari 1990 setelah menghadiri misa mingguan.
Bagi Noriega, semua perjuangannya telah berakhir, dan masalah Panama Canal kemudian dikembalikan ke status quo sesuai dengan Torrijos-Carter Treaties. Amerika memang menyerahkan Kanal Panama pada tahun 1999 sesuai dengan perjanjian. Namun Kanal Panama tidak dipegang langsung oleh pemerintah Panama, melainkan oleh sebuah lembaga agensi bernama Autoridad del Canal de Panama atau Panama Canal Authority. Hal ini membuat Kanal Panama menjadi wilayah otonomi di Panama yang dikelola oleh ACP hingga saat ini. Sedangkan bagi Amerika, Kanal Panama masih menjadi salah satu objek penting yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai jalur pengiriman komoditas. Nah, menurut kalian, apakah sebenarnya saat itu pemerintah Panama punya kesempatan untuk menang dari Amerika Serikat? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.